nggak terkait tentang Palestina yang diserang? Oh, saya baru baca kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebelum masuk ke materi perkuliahan, saya ingin lebih dulu menanyakan kepada kalian semua yang hadir di sini, apa itu HAM? Hak asasi manusia. Ya, Mas Fauzan silakan. HAM adalah asasi manusia. Ada yang ingin mengutarakan lain terkait pandangan terkait HAM itu sendiri? Mungkin bisa dipaparkan secara jelas. Izin jawab Pak. Jadi HAM itu sendiri adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang melekat pada yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak dan melekat pada manusia itu sendiri. Ya, tepat sekali jawaban dari Presiden. HAM adalah satu yang melekat terhadap diri manusia, di mana hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan tempat tinggal. Dan ini sejalan dengan permasalahan yang akhir-akhir ini hangat terkait masalah Israel dan Palestina. Lantas, bagaimana pendapat kalian terkait teman-teman kita yang berada di Palestina yang sekarang ini sedang berdarah? Ya, silakan. Menurut pandangan saya terkait isu Palestina dan Israel ini bukan konflik, bukan perang, tapi penindasan, penjajahan, yang dimana aturan-aturan peperangan itu dilanggar oleh pihak Israel dengan membunuh rakyat sipil, membunuh anak-anak gitu. Terus terkait HAM, HAM ini kan bentukan dari PBB. Dari yang saya lihat, PBB tidak ada hal-hal yang diambil untuk memecahkan masalah Palestina dan Israel. Juga ada tindakan yang konkret untuk menyelesaikan peperangan ini. Malah mereka mengambil posisi gitu, dengan Amerika memihak Israel. Terus ya gitu. Artinya Mas Afan ini mengutuk perbuatan keji yang dilakukan oleh militer Israel dan pemerintah, bukan begitu? Ya kurang lebih. Ya. Ada pendapat lain yang ingin diutarakan atau poin tidak setuju dari teman-teman sekalian? Nah, ya apa? Tapi ini kan konflik antara Israel dan Palestina kan ya lama ya Pak. Nah itu tuh kemungkinan bisa untuk berhenti itu ada atau enggak ya? Soalnya kan ini udah bertahun-tahun dan isunya tuh kayak ada kayak enggak gitu loh. Ya. Jadi gimana pendapatnya? Kalau menurut saya sendiri, konflik Israel dan Palestina ini benar-benar terhenti jikalau negara-negara lain itu peduli terhadap kemerdekaan Palestina. Karena yang membuat Palestina selalu dijajah itu karena tidak mendapatkan pengakuan dan bantuan dari negara lain secara diplomatis. Jadi Israel bisa sewenang-wenang untuk melancarkan serangan karena mereka mendapatkan dukungan aliansi dari pihak Amerika. Seperti itu. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menghadiri perkuliahan kali ini. Ya, mungkin saya tutup saja sekian. Terima kasih. Sebentar Pak, saya ingin mengusulkan. Ya, terkait materi yang Bapak sampaikan tadi tentang Palestina dan Israel, mungkin nggak cukup kita bahas di kelas. ya. Saya ingin mengusul ngajak Bapak terus teman-teman buat diskusi di luar kelas. Karena nggak cukup dibahas di kelas. Ya, sangat bagus ini Mas Afan mengajak kita untuk mendiskusikan masalah ini ya. Saya selaku dosen sangat mengapresiasi dan senang bahwa ada mahasiswa yang kritis dan juga peka terhadap isu-isu sosial yang ada. Ya nanti kita habis pulang ke basa-basi lah atau kemana gitu. Ya, makasih Mas Afan. Makan.
Pas ini kan. Berita apaan nih? Kasus COVID-19. Saudara Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan kasus positif virus corona pertama di Indonesia. Disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Saudara, untuk mengantisipasi penularan virus corona, pemerintah Kabupaten Lumajang, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan seluruh sekolah di semua tingkat diliburkan selama 2 pekan. Pembelajaran secara daring terpaksa masih harus dilakukan di kebanyakan sekolah di tanah air. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, selamat datang pada pertemuan kedua dari mata kuliah pembelajaran Pancasila. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas makna tentang lambang dari Pancasila itu sendiri. Secepat mungkin ini sudah terlalu lama, kondisi psikologis anak kita dan cognitive learning loss anak kita sudah terlalu kritis. Kita harus secepat mungkin membuka. Berarti pemerintah pada hari ini melakukan penyesuaian kebijakan. Setelah lebih dari 8 bulan, para siswa dan mahasiswa belajar jarak jauh akibat pandemi COVID-19, pemerintah mengizinkan kepala daerah dan kantor wilayah Kementerian Agama untuk menentukan sendiri pembelajaran tatap muka di wilayahnya mulai 1 Januari 2021 mendatang. Rektorat Institut Teknologi Bandung ITB secara resmi membuka kampus kembali pada Senin 27 September 2021 setelah 18 bulan ditutup sejak pandemi COVID-19. Ada pendapat lain yang ingin diutarakan atau poin ketidaksetujuan dari teman-teman sekalian? Silahkan, saya lempar. Rasanya ada yang berubah semenjak COVID. Teman-teman nggak seresponsif dulu. Nggak ada yang tanya dosen. Bahkan buat sekedar menjawab pertanyaan dosen pun nggak ada. Tugas kalian belum kemarin udah belum? Hah? Tugas yang mana? Oh, tugas yang nyari kasus itu ya? Oh, tugas kasus yang ini. Udah aku kerjain ini. Oh, jadi aku bahas kasus yang Kanjuruhan. Yang viral tahun lalu itu. Ini yang mati itu kan. Ya, itu masalahnya gimana sih? Oh, jadi kasus Kanjuruhan itu kan tragedinya tahun lalu, tepatnya tanggal 1 Oktober 2022 ketika dua tim sepak bola dari Indonesia itu ada supporter yang ribut. Nah, di situ itu ada dua pihak, kedua belah pihak yang berbeda pendapat. Ada yang pro ke supporter dan ada yang pro ke pihak keamanan. Jadi yang pro ke pihak supporter itu justru menyalahkan pihak keamanan. Jadi kayak kan di FIFA kan aturannya pihak gas air mata itu kan nggak boleh gitu. Jadi ya, nah terus yang yang pro ke pihak keamanan itu kan justru malah menyalahkan para supporternya gitu. Kenapa sih kok turun gitu kan, udah ada aturannya gitu.